Halo semuanya guys, kembali lagi sama gua Aldo, Detektif Aldo ya, yang kali ini datang lagi ke Bukalapak secara eksklusif membawakan kalian sebuah episode kasus unsolved terbesar yang ada di Amerika yang cukup menarik, yaitu soal hilangnya Joanne Matuk. Yang sampai detik ini tuh masih bikin banyak orang penasaran untuk mecahin kira-kira kenapa dia bisa menghilang, dan uniknya dia tuh menghilang setelah habis dari gereja dan menimbulkan beberapa misteri-misteri juga, akhirnya sampai menghilang dan ditemukan juga, tapi menghilangnya tuh cukup unik dan cukup aneh karena pada saat itu dia melakukan kebaktian pada malam hari lalu tiba-tiba menghilang entah kemana, dan ada beberapa tanda-tanda yang cukup bikin firasat tuh cukup bergetar gitu. Kira-kira apa yang sebenarnya terjadi sama Joanne Matuk? Tapi sebelum kita bahas ke sana, gue pengen kasih kalian sebuah informasi yang menarik juga tentunya, yaitu adanya gajian Great Sale yang lagi diadain Bukalapak yang biasanya terjadi di setiap bulannya, yang biasanya itu reguler di tanggal 25 sampai akhir bulan. Di sana kalian bisa dapetin yang namanya diskon gede-gedean di beberapa kategori tertentu, dan juga selain diskon gede-gedean kalian bakal dapetin yang namanya ongkir 0 rupiah men. Jadi itu gokil banget dan pas banget sama kita-kita yang baru gajian nih. Jadi lu bisa belanja-belanja hal-hal yang memang lu lagi idam-idamkan di bulan tersebut atau di bulan ini gitu ya. Dan selain itu kalian bisa mainin game-game unik juga. Ada salah satunya serbu seru. Di sana kalian bisa menangin gadget-gadget terkini dan juga pastinya bisa menangin motor, ya kan? Jadi gede banget hadiah-hadiahnya. Dan tentunya cara mainnya gampang, kalian tinggal serbu aja hadiah yang mau kalian mainin. Jadi jangan lupa untuk pantengin terus sosial medianya Bukalapak dan juga channel Bukalapak yang selalu memberikan video-video menginspirasi dan juga menghibur seperti video atau episode eksklusif dari gua. Dan jangan lupa juga untuk download aplikasinya Bukalapak untuk ngecek-ngecek diskon-diskon yang lagi ada nih di akhir-akhir bulan ini. Dan pastikan juga like, share, dan subscribe channelnya Bukalapak, karena channel Bukalapak selalu memberikan video-video yang menarik untuk kalian tonton. And so let's begin the case, guys. I lost myself. I waited still. Joanne Matuk Romain ini jadi nama lengkap dari orang yang bakal kita ceritain, yaitu seorang perempuan yang lahir pada tahun 1955. Jadi memang udah cukup tua ya, dan memang kasusnya udah cukup lama. Dan Joanne sendiri itu memiliki beberapa saudaranya, diantaranya ada Rosemary, Kathy, William, dan John. Dia di umurnya yang ke-55 pada saat kejadian itu terjadi itu, dia itu diberkahi dengan 3 orang anak. Mereka masing-masing itu diberikan nama Michelle, Kelly, dan Michael. Anak-anak ini adalah hasil dari pernikahannya dengan David T. Romain selama hampir 25 tahun ya. Akan tetapi karena memang si Joanne ini tuh punya willing atau keinginan untuk hidup lebih bebas dan terbebas dari kekangan relationship atau hubungan suami istri, akhirnya ini mengelandaskan sebuah alasan untuk akhirnya Joanne dan David ini berpisah. Dan juga si Joanne walaupun berpisah sama suaminya bukan berarti dia mau melepaskan yang namanya tanggung jawabnya kepada anak-anaknya, tapi dia juga pengen ngasuh anak-anaknya, makanya anak-anaknya juga ikut dia untuk secara independen tinggal bersama ibunya. Dan ibunya juga adalah seorang wanita yang memang dicintai sama banyak orang, karena memang juga tinggalnya di kota kecil, jadi semua orang tuh kenal, dan Joanne itu menjadi salah satu orang yang lovable di daerah tersebut. Dan juga untuk keluarganya, untuk anak-anaknya, Joanne ini adalah ibu yang begitu bertanggung jawab katanya, dan juga a great woman. Jadi memang secara personality Joanne itu gak ada masalah sama sekali, dan bisa dibilang salah satu wanita yang memang sangat-sangat diidam-idamkan sama banyak orang dan juga sama anak-anak yang pengen punya ibunya seperti figurnya si Joanne ini. Nah, Joanne adalah segalanya tentunya bagi keluarga dekatnya gitu ya. Ia juga orang yang sangat religius, karena memang dia itu sering mengikuti kebaktian di gerejanya yang tidak terlalu jauh dari rumahnya, karena memang ini adalah kota kecil juga. Dan untuk bisa menghidupi keluarganya dan dirinya, dia itu bekerja part-time di tempat butik di daerah Grosse Pointe, sebuah kota yang terletak di pinggiran perbatasan dengan Detroit, Michigan, Amerika Serikat. Kota ini kan memang betul-betul sangat kecil, sampai memang semua orang itu tahu siapa itu kerja di mana, ini anaknya siapa, segala macam. Ini kayak bisa dibilang kayak suburb. Jadi kayak mungkin kalau misalnya kita
coba analogikan di Indonesia mungkin kayak apa ya, kota-kota pinggir gitu ya, di pedesaan mungkin, karena kan biasanya kalau di desa tuh semuanya kenal ya, kayak di komplek rumah gitu. Jadi memang akhirnya penduduknya itu bisa dekat satu sama lain gitu, karena memang sangat-sangat dekat. Dan juga memang menjadi kota yang makmur, jadi semuanya cukup sejahtera, angka kriminalnya juga cukup rendah. Jadi memang ini salah satu kota yang nyaman lah untuk ditinggali. Nah, mereka yang sudah tinggal dan besar di Grosse Pointe itu tidak pernah benar-benar memang meninggalkan kota tempat mereka lahir ini, karena memang yang gue bilang tadi bahwa kotanya betul-betul nyaman untuk ditinggali dan memang memberikan kenangan yang sangat baik untuk mereka-mereka yang tinggal di Grosse Pointe. Nah, kehidupan mingguan Joanne yang bahagia itu dilakukan dengan makan siang bersama dengan teman-temannya, dan terkadang Joanne itu juga ngundang teman-teman dan keluarga mereka untuk makan malam di rumahnya. Jadi memang rumahnya itu betul-betul dibuat menjadi tempat singgah yang sempurna lah untuk teman-teman, untuk teman-teman anaknya, teman-temannya dia, kerabatnya, keluarganya, karena memang Joanne ini demen ngumpul-ngumpul dan pengen anaknya juga bahagia. Jadi seringkali teman-teman dari anak-anaknya juga sering ngumpul di rumahnya supaya tuh anak-anaknya bisa feel fun gitu, walaupun tinggal sama ibunya seorang doang gitu. Nah, intinya Joanne adalah seorang wanita yang memang betul-betul secara profil itu benar-benar sederhana, dicintai juga gitu ya, dan memang sangat-sangat baik. Nah, jadi tanggal 12 Januari 2010 pada jam 6 malam tepatnya, Joanne itu menurunkan anaknya, Michael, ke rumahnya tentunya. Dan karena memang dia akan pergi lagi untuk ngisi bensin, makanya setelah dia nurunin Michael, dia ngomong sama Michael sebentar bahwa dia akan mengisi bensin terlebih dahulu untuk persiapan pergi di esok harinya. Nah, 25 menit setelahnya pada jam 6.25 malam, Joanne itu sampai ke pom bensin untuk ngisi bahan bakar dari mobilnya. Ia pun bertemu dengan Mike Bedun, itu seorang pom bensin manajer yang memang biasa seringkali dia ketemuin kalau memang dia lagi isi bensin. Nah, Mike mengatakan bahwa pada saat itu, Joanne itu terlihat sehat dan bahagia seperti biasanya. Tidak ada hal yang mencurigakan dari Joanne. Mike sempat ngobrol-ngobrol sedikit juga tentang kehidupan dan kabarnya si Joanne ini. Dan Joanne juga merespon dengan senang dengan banyak bercerita soal keluarga kecilnya dan juga anak-anaknya. Karena memang Joanne tuh cinta banget sama anak-anaknya, sayang banget sama keluarganya, jadi dia sering yang namanya memberikan kebahagiaan keluarganya kepada orang lain. Dan pada saat itu memang tidak ada satu hal pun yang mencurigakan, karena Joanne juga sudah punya rencana pergi di pagi hari, makanya dia udah ngisi di malamnya bensinnya. Jadi memang tidak ada hal sama sekali yang mencurigakan dari si Joanne bahwa mungkin Joanne akan pergi atau ngapain, karena memang dia udah mempersiapkan sesuatu untuk esok hari. Dan pada jam 7.05 malamnya, Joanne itu menghadiri layanan doa yang berada di gerejanya yang memang dekat dengan rumahnya. Dia itu berdoa sekitar 15-20 menit di gereja tersebut setelah sebelumnya kan ngisi bensin tadi. Ini memang adalah aktivitas yang sering kali dilakukan sama Joanne gitu ya, dimana jika ada waktu yang luang untuk dia berdoa, maka ia akan pergi ke gereja untuk sekedar berdoa sebentar. Karena kalau misalnya di Kristen atau Katolik, lu bisa doa kapan aja, seperti ada menara doa atau gereja yang bisa lo masukin kapan aja untuk lu bisa berdoa di sana, di luar yang biasanya kebaktian mingguan di hari Minggu atau hari Sabtu. Jadi biasa orangnya sedikit doang gitu ya, makanya saat dia masuk ke gereja tersebut, si Joanne itu cuma sekitar ada 10-15 orang yang dia lihat, karena memang sedikit sekali dan itu di hari biasa. Jadi kalau lu mau berdoa lebih khusyuk, lebih privat, ya hari biasa itu jauh lebih tepat untuk melakukan doa untuk sehari-harinya. Dan karena memang dia mungkin gak enak gitu ya untuk ngelewatin orang-orang yang ada di depannya gitu, makanya dia itu duduk di paling bagian belakang gereja. Makanya kesaksiannya ada salah satu orang yang lagi berdoa pada saat itu melihat Joanne masuk gereja dan duduk di bagian paling belakang gereja. Karena tentunya Joanne itu gak mau ganggu orang-orang yang lagi doa di depan-depannya. Nah, beberapa menit kemudian setelah menyelesaikan doa, karena dia memang doa cuma sebentar banget, karena itu doa untuk yang namanya doa mengucap syukur aja di hari itu, jadi cuma sekitar beberapa menit aja, makanya jam 7.15 dia itu sudah mulai bersiap-siap untuk pergi dan keluar dari gereja tersebut. Tapi ada satu hal yang aneh. Karena pada jam 7.20, berarti 5 menit setelah dia merencanakan untuk kepergiannya, tiba-tiba mobilnya yang Lexus itu tiba-tiba bunyi alarmnya. Nah, biasanya alarm mobil itu bunyi kan kalau kepentok, atau ada yang mau coba bobol, ada yang ngegebuk mobilnya, atau melakukan kekerasan terhadap mobilnya. Kayak nendang ban aja kalau mobil murah tuh bisa bunyi alarmnya. Jadi memang mobilnya si Lexus ini karena mobil mahal, gue yakin ditendang bannya nggak mungkin langsung bunyi. Jadi pasti ada sesuatu yang keras banget yang akhirnya ngebuat atau nge-trigger alarm mobil Lexus ini jadi bunyi.
Tapi anehnya memang alarm ini cuma bunyi sekitar 15 detikan, jadi terdengar dari jauh doang. Nah setelah 7.35 saat Joanne itu sudah sampai depan gereja dan memang ingin pulang dan mau pergi ke parkiran gerejanya untuk ngambil mobilnya, itu ada sebuah hal yang lebih aneh lagi. Kalau tadi alarmnya bunyi, kali ini setelah dia sampai di parkiran, itu mobil Lexus yang dia kendarai atau yang Joanne miliki, itu nggak ada. Jadi parkirannya kosong, nggak ada mobil satu pun di sana. Jadi dia juga cukup panik gitu. Kenapa mobilnya tiba-tiba kok nggak ada di tempat tadi dia parkirin gitu. Nah tapi karena dia nggak mau panik dulu, dia masih mengingat-ingat. Kadang kan kita juga suka berpikir ya kalau kita lagi di parkiran, mungkin kayaknya gue lupa gue parkir di mana, atau karena mungkin kita sering kali parkir di sana, jadi kita ngira parkir di sana, padahal kita tuh nggak lagi parkir di sana. Jadi dia meluangkan waktunya dulu untuk cari lebih teliti, kira-kira mungkin ada di tempat yang lain. Ternyata setelah dia cek lebih teliti, mobilnya itu ditemukan di sebelah kiri jalan dari gereja yang dia kunjungi. Dan si Joanne berpikir dengan secara positif, mungkin aja gue lupa atau mungkin ada yang lagi mindahin mobilnya karena mungkin mobilnya itu menghalangi sesuatu. Tapi lagi-lagi dia berpikir secara negatif, apakah mungkin ada orang yang ngebobol makanya alarmnya tadi sempat bunyi atau alarm mobilnya tuh ada yang bunyi. Jadi dibawa keliling-keliling lalu dibalikin lagi. Yang pasti dia nggak ngerti apa yang terjadi pada saat itu, kenapa mobilnya bisa pindah. Karena pada saat di gereja dia juga nggak sadar bahwa alarm mobilnya dia yang bunyi. Jadi dia juga masih bingung. Kira-kira siapa orang yang mindahin mobilnya dia secara misterius dan nggak dibalikin ke tempatnya, yang akhirnya membuat dia curiga akan banyak hal. Nah jadi kalau memang betul-betul mobil tersebut sempat dibawa pergi, terus abis itu dibalikin lagi, lalu maksudnya apa? Itu yang memang betul-betul harus kita cari tahu gitu kan. Bukan kita cari tahu sih, tapi Joanne harus cari tahu. Makanya dia tuh penasaran dan aneh banget sama kejadian tersebut. Nah, kalian penasaran kan sama kelanjutannya? Nah, tungguin, pantengin di channel Detektif Aldo karena nanti part 2-nya akan gue rilis di channel gue sendiri. Jadi pastiin kalian tungguin video gue yang bakal rilis untuk kelanjutan dari video atau part 1 ini. Di part 2-nya nanti tanggal 2 Februari 2021. Nah, sambil nungguin ya gue sebelum rilis tanggal 2 Februari nanti, kalian bisa nonton dulu kasus eksklusif juga yang gue bawain di Bukalapak, yaitu soal Nora Koren yang kartnya ada di atas yang langsung bisa kalian klik sembari nungguin gue yang tanggal 2 Februari nanti baru upload di channel gue. Jadi kalau misalkan suka video kali ini silahkan untuk like, share, dan subscribe pastinya channel Bukalapak ini karena selalu memberikan video-video yang selalu menghibur dan menginspirasi. So masih banyak kasus-kasus menarik yang bisa kita bahas, yang kita kupas, dan kita selesaiin dulu yang ini nanti di tanggal 2 Februari. So see you on the next case guys. Ada 2 jejak kaki, dan pada saat itu satu jejaknya itu mengindikasikan bahwa ada orang yang duduk di seberang danau St. Clair. Jadi jejak kakinya menuju ke sana. Abangnya si Joanne sekaligus pamannya Michelle mengatakan kalau ibunya tuh hilang dan belum pulang. Polisi menjelaskan bahwa ketika mobil ini ditemukan itu cuma ada tas berwarna hitam di kursi depan mobil. I lost